Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Voice of Victory, program Saat Teduh Pagi. Saudaraku sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya. Cengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun pengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segenap hidupku menyenangkanmu. Kau indah Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
bagimu. Saudaraku, pernahkah Anda merasa Tuhan sepertinya ingkar janji? Anda mendengar kesaksian mujizat orang lain, tapi hidup Anda sendiri memiliki masalah yang banyak. Langit diam membisu, doa-doamu sepertinya tidak didengarkan oleh Tuhan. Jika itu yang Anda rasakan hari ini, Anda sedang berada di tempat yang sama dengan Gideon 3.500 tahun yang lalu. Warga kerajaan Allah, lembah pengujian adalah tempat di mana iman warisan diubah menjadi iman pribadi yang hidup. Dalam kitab suci, konstitusi kerajaan Allah, yakni dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13, di sana disebutkan, jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami?" Saudara baca ayat ini, saya menyebut ini dengan protes teologis. Gideon marah. Nenek moyangnya cerita tentang laut yang terbelah, tapi dia hanya mengalami penjajahan Midian. Hidupnya jungkir balik. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, tempat rendah dan tersembunyi. Tapi tepat di situ malaikat memanggilnya, pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak menjawab protes Gideon dengan penjelasan. Tuhan hanya berkata, "Pergilah, aku mengutus engkau." Tuhan mengalihkan fokus Gideon dari masa lalu ke masa depan. Hari ini saudaraku, warga kerajaan Allah, saya akan menyampaikan 3 kebenaran radikal dari pergumulan Gideon ini. Yang pertama, lembah ujian menggugat gagasan kita tentang kerajaan Allah. Kita berpikir kerajaan Allah harus selalu spektakuler. Tetapi lihat ayat ini. Tuhan justru menjumpai Gideon di tempat pemerasan anggur. Tempat yang hina dan tersembunyi. Di tengah kekacauan, Tuhan memanggilnya, menyebutnya sebagai seorang pahlawan. Saudaraku, warga kerajaan Allah, Tuhan tidak memanggilmu berdasarkan keadaanmu, tapi berdasarkan potensi kerajaan dalam dirimu. Lembah ujian tidak mengubah identitasmu. Lembah berguna untuk mengungkapkannya. Lalu bagaimana kalau Tuhan itu seolah diam? Ini menjadi pertanyaan penting untuk kita juga bisa jawab. Nah, yang kedua adalah lembah membalikkan logika manusia. Gideon bersembunyi karena takut, tapi Tuhan memanggilnya dengan identitas baru, pahlawan. Di lembah, Tuhan tidak melihat kita sebagai korban, tapi sebagai agen pembebasan yang sedang Dia tempa, yang sedang Dia bentuk, yang sedang Dia panggil untuk sebuah tugas kerajaan Allah. Ingat ini saudaraku, warga kerajaan Allah. Musuh menaruhmu di tempat untuk menghancurkanmu. Tetapi Tuhan memakai lembah yang sama untuk menempa kehidupan karakter seorang pahlawan. Jadi jangan remehkan tempatmu berdiri hari ini. Ketika kita melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita,
maka yang ketiga akan terjadi. Lembah mengubah cerita menjadi pengalaman. Gideon hidup dari iman warisan, iman bekas, cerita orang lain, apa kata orang tentang Tuhan, itu yang dia ingat. Tapi Tuhan berkata, sekarang kamu akan menjadi cerita itu sendiri. Tahukah saudaraku bahwa lembah adalah kanvas di mana Tuhan menulis karyanya yang personal. Kamu tidak diciptakan hanya untuk hidup dari cerita mujizat orang lain. Lembah ini adalah ruang pribadimu di mana Tuhan berkata secara pribadi kepada Anda, sekarang giliranmu menjadi cerita. Jika hari ini Anda bertanya kepada Tuhan seperti Gideon, Tuhan, di mana Engkau? Maka dengarlah jawabannya, aku menyertaimu, pergilah dengan kekuatan ini. Saudaraku, warga kerajaan Allah, lembah bukan akhir. Ini adalah awal di mana iman warisan berubah menjadi iman pribadi yang hidup. Jadi bangkitlah, karena Raja semesta alam berjalan di sampingmu dan berkata, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Jangan takut pada lembah, saudaraku, karena lembah adalah tempat lahirnya para pemenang. Dan kamu adalah pemenang yang sedang Tuhan persiapkan, yang sedang Tuhan proses. Saya percaya apa yang saya sampaikan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hikmat-Mu. Kami akan melanjutkan tugas pekerjaan kami pagi hari ini. Kami mengingat janji-Mu, sekalipun kami berjalan dalam lembah-lembah, ujian lembah yang sulit, tapi identitas kami seorang pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Berkat-Mu atas kami, penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Dalam berkat nama Sang Raja, Kristus Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.